Perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Halo kelas 10 E5. Sebelum Islam datang, masyarakat Madinah punya kehidupan yang sangat berbeda loh. Tapi seperti apa ya kehidupan mereka waktu itu? Yuk kita telusuri kisahnya lewat video ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Madinah adalah sebuah kota yang terletak sekitar 402 meter dari kota Mekah. Dulu, sebelum Rasulullah SAW datang ke kota ini yang bernama Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah ke sana, barulah kota ini dikenal dengan nama Madinah. Sebagian besar penduduk Madinah di sana bekerja sebagai petani, karena tanah di sana itu sangat subur sekali. Sekitar 32 km persegi wilayahnya bisa ditanami. Waktu itu, masyarakat Madinah terdiri dari 3 golongan suku besar, yaitu suku Yahudi, suku Aus, dan suku Khazraj. Bagaimana ya dengan kepercayaan mereka waktu itu? Sebelum Islam datang, penduduk Madinah menganut berbagai agama, seperti Yahudi, Nasrani, dan pagan, penyembah berhala. Tapi kebanyakan penduduknya beragama Yahudi. Ada beberapa suku Yahudi besar di sana, seperti Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Gatafan, dan Bani Quraiza. Sayangnya, keempat suku ini tidak mau menerima ajaran Islam dan tetap berpegang pada agama Yahudi mereka. Sekarang kita lanjut ke kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum datangnya Islam. Kehidupan sosial masyarakat Yasrib waktu itu hampir sama seperti Mekah. Mereka saling berperang antar suku, saling bermusuhan, dan sulit untuk hidup rukun. Di Yasrib ada 2 kebudayaan besar, yaitu Arab dan Yahudi. Keduanya punya kebiasaan dan cara hidup yang berbeda, tapi sebenarnya mereka masih satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai ras Semit. Di kota Yasrib atau Madinah ini ada beberapa suku atau kabilah besar, di antaranya kabilah Aus, Khazraj, dan kaum Yahudi. Kabilah Aus dan Khazraj adalah 2 kabilah yang sebenarnya masih satu keluarga. Mereka berasal dari 2 saudara kandung, anak dari Haris bin Tolaba dan Kilah binti Al-Arqam di negeri Yaman. Sayangnya, karena dihasut oleh kaum Yahudi, kedua kabilah ini akhirnya bermusuhan dan berperang selama lebih 120 tahun. Salah satu perang besar mereka disebut dengan Perang Bu'ats, dan waktu itu kabilah Aus yang menang karena jumlah tentaranya lebih banyak dan mendapat bantuan senjata dari orang Yahudi. Tapi kekalahan itu membuat kabilah Khazraj tidak terima. Mereka lalu pergi ke Mekah untuk mencari dukungan dari suku Quraisy. Di sana, mereka justru bertemu dengan Rasulullah SAW yang kemudian mengajak mereka mengenal Islam. Awalnya, Bani Khazraj menolak, tapi beberapa orang dari kabilah Aus justru tertarik dan akhirnya beriman kepada Rasulullah. Mereka pun bersumpah setia dalam Baiat Aqobah 1 dan 2. Setelah itu, kabilah Aus menyadari bahwa perang dan permusuhan itu tidak membawa kebaikan. Mereka akhirnya menerima ajaran Islam karena Islam mengajarkan perdamaian, persaudaraan, dan persatuan. Selanjutnya, kabilah Yahudi. Sebenarnya, bangsa Yahudi itu pendatang di Madinah. Mereka pindah ke sana karena situasi politik di negeri yang asalnya dijajah oleh bangsa Asyur dan Romawi. Awalnya, mereka hidup berdampingan dengan orang Arab.
Tapi lama-kelamaan muncul perselisihan karena orang Yahudi itu merasa lebih tinggi dan lebih mulia daripada suku lain. Mereka menganggap diri mereka sebagai kaum pilihan Tuhan, dan sikap sombong itu sering menimbulkan pertengkaran. Lanjut, sekarang kita bahas kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah waktu itu dikenal sebagai kota yang makmur dan subur. Sebagai besar penduduknya bekerja sebagai petani, karena tanah di Madinah sangat cocok untuk bercocok tanam. Hasil pertanian yang paling terkenal adalah anggur dan kurma. Dua tanaman ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Selain bertani, di Madinah juga ada beberapa pabrik kecil. Kebanyakan dikelola oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga punya pasar-pasar besar, dan yang paling terkenal adalah Pasar Bani Koinuko. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kehidupan ekonomi di Madinah itu sudah cukup maju. Sekarang kita lanjut ke kondisi politik masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Waktu itu, kekuasaan politik dipegang oleh suku yang paling kuat. Suku pertama yang berkuasa di Madinah adalah suku Amaliko. Setelah mereka membangun peradaban di sana, datanglah kaum Yahudi dan mereka berhasil menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amaliko. Orang Yahudi kemudian membangun benteng-benteng besar untuk melindungi diri dari serangan suku Arab Badawi. Akibatnya, bangsa Yahudi menjadi penguasa Madinah, baik dari segi ekonomi, politik, maupun pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan sebelum Islam datang, kehidupan di Madinah belum sepenuhnya damai. Masih banyak perpecahan dan ketimpangan kekuasaan. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Madinah hidup dalam keadaan yang terpecah-pecah, baik secara sosial, politik, maupun agama. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, semuanya mulai berubah. Islam datang membawa kedamaian, persaudaraan, dan persatuan di antara suku-suku yang sebelumnya saling bermusuhan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Terima kasih sudah menyimak anak-anak kelas 10E5. Sampai jumpa di video SKI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.